Oke, kita masuk ke part berikutnya. Karena tidak disautin, lalu dia pun melanjutkan perjalanannya. Selang 2 rumah, dia jalan, tukang sate itu nengok ke belakang, dan anak perempuan yang dilihat itu sudah tidak ada. Padahal jarak dari tiap rumah itu tidak terlalu jauh. Dia tidak tahu kalau yang dilihat itu adalah arwah, karena rumahnya di belakang gang, jadi tidak tahu ceritanya, karena sibuk jualan sate juga. Esok harinya, dia cerita ke tetangga saya, dan dia pun menjelaskan apa yang terjadi. Sontak, bapak tukang sate ini langsung kaget, dan dia tidak berani lagi lewat gang-gang itu tiap pulang berdagang. Cerita bapak itu geger, terdengar juga sampai ke telinga saya. Hari ke-8 sampai hari ke-15, saya tidak diimpikannya lagi. Hari ke-16, saya bermimpi bertemu dia, dan dia bilang, arwahnya belum tenang, nggak pulang ke alam barzah. Esoknya, saya sampaikan ke keluarga almarhumah, dan disempurnakanlah kematiannya. Tapi entah kenapa bapaknya nggak pernah diimpikan sama sekali, saya juga heran. Sampai bapaknya bilang, pengen dimimpiin sekali saja karena kangen. Setelah yang cerita ini diceritakan dalam beberapa part, dan mendapatkan respon dari netizen, banyak yang bilang bahwa cerita ini fiksi. Padahal menurut si penulis ini bahwa ini adalah cerita nyata yang dia alami. Dan dia juga menjelaskan bahwa yang tidak suka bisa skip, dan yang menyukai bisa simak terus sampai akhir. Nah, sekarang dari kalian saja, geng. Kalian percaya atau tidak percaya? Jika tidak percaya, kalian bisa nonton video lain. Jika kalian percaya, kalian harus menonton video ini sampai akhir. Oke, esoknya saya sampaikan ke keluarganya bahwa agar disempurnakanlah kematiannya. Tapi entah kenapa bapaknya nggak pernah dimimpikan sama sekali. Saya juga heran. Sampai bapaknya bilang, pengen dimimpiin sekali saja karena kangen. Dia meminta tolong kalau aku dimimpikan lagi, sampaikan pesan bapak ke almarhumah. Jadi rumah yang keluarga almarhumah tempatkan bisa disebut sebagai rumah tusuk sate, karena jalan gang saya lurus dan di ujung itu rumah almarhumah. Banyak yang bilang rumah almarhumah ada penghuninya, dan penghuninya itu adalah macan putih. Sebelum dia meninggal, asisten rumah tangga almarhumah ada yang meninggal karena kesetrum listrik. Posisi di kamar almarhumah gantung diri, karena kebanyakan omongan dari warga sering ada penampakan tiap jam 11. Dan waktu itu adalah sudah jarang orang lewat dan sudah sepi sekali. Oh ya, untuk masalah kenapa bapaknya itu nggak pernah dimimpiin almarhumah, aku bahas ya. Karena bapaknya selingkuh dengan tetangganya sendiri. Jadi si almarhumah ini benci sama bapaknya, karena yang nyebarin kejelekannya itu orang yang sama. Yang tahu cuma almarhumah, keluarganya yang lain itu juga tidak tahu, kecuali ibunya. Pernah lagi itu dia disebet pakai gesper sama abang yang pertama karena dia penyuka sesama jenis. Sudah mencoreng nama baik keluarga. Nah, di sini si penulis ini menunjukkan bahwa gambar rumah si almarhumah yang dibilang bahwa rumah tusuk sate yang paling ujung cat warna hijau. Ini adalah gambar yang dibilang rumah tusuk sate yang paling ujung cat warna hijau, karena jalan gang saya lurus dan di ujung jalan rumahnya si almarhumah. Cuman rumah dia yang berbeda di ujung situ. Entah benar atau enggaknya itu rumah tusuk sate, karena warga setempat menyebutnya begitu. Lanjut ke ceritanya. Semasa hidupnya, almarhumah sering mendapat perlakuan yang tidak baik dari bapak dan abang-abangnya. Dia sering dipukul. Alasannya bunuh diri karena sudah tidak kuat kalau harus menjalani hidup yang menurut dia tidak adil. Awalnya dia sering nampakin diri karena arwahnya tidak pulang dan meminta tolong ingin tenang. Setelah disempurnakan dengan cara memanggil ustadz dan anak yatim piatu, dibacakan yasin dan dikirimkan doa tepat hari ulang tahunnya, dia sudah tidak menampaki dirinya lagi dan sudah tenang mungkin arwahnya. Semua warga dihebohkan dengan cerita dan kroninya yang suka berkeliaran kecuali saya. Karena almarhumah tahu kalau saya penakut dan cuman di mimpi saja ditemuinya. Sehari saya mau menikah, pernah diimpikan almarhumah bilang kalau lelaki yang menjadi suami saya itu tidak baik. Tetapi saya tetap kuku ingin menikah dengan pilihan saya. Dia enggak mau kalau saya menyesal pada akhirnya. Dan benar apa yang dibilang almarhumah saat itu. Kondisi gangguan saya sekarang sedang membaik seperti semula, karena peristiwanya pun sudah 8 tahun yang lalu.
kadang masih suka nampakin diri sih kalau dia kangen sama keluarganya. Oke men, itu adalah cerita yang dialami oleh salah satu wanita yang mengalami hal ini. Di bawah sempat menuliskan beberapa kata. Terkadang orang yang membuat kita patah semangat itu adalah keluarga kita sendiri, dengan cara membanding-bandingkan dengan orang lain dan cerita tentang keburukan kita. Padahal yang dibandingkan belum tentu sebaik mereka pikir, punya kelebihan yang anaknya miliki. Dear mama papa, maafin kami kalau belum bisa jadi anak yang kalian inginkan. Setiap manusia punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita juga nggak bisa memilih mau dilahirin di keluarga yang mana dan bagaimana. Harus bersyukur dengan apa yang kita punya saat ini. Tolong jangan membuat kami patah semangat karena ucapan yang kurang baik. Kami butuh semangat dan dukungan, bukan caci maki atau perbandingan. Oke guys, itu adalah cerita dan pesan dari si penulis cerita ini, yang menurutnya ini adalah kisah yang dia alami. Entah itu cerita itu fiksi atau nyata, tetapi kita tidak tahu. Yang penting kita ambil hikmahnya, positifnya yang ada di cerita tersebut. Oke geng, terima kasih buat kalian semua yang telah menyimak video ini yang dari part sebelumnya. Thanks buat kalian semua. Oke, dan jika kalian suka dengan konten-konten dalam, sekiranya kalian subscribe ya, subscribe di bawah. Udah klik subscribe sekarang, subscribe. Oke cuy, thanks buat kalian semua. And closing, see you in the next video and ciao.